Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, saya Wiwin Hambriastuti MS dengan nomor induk mahasiswa 2410510655258. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar mapel IPS di MTS Ar-Rahman II. Hari ini saya uji kinerja di MA Ar-Rahman kelas 10 dengan tema materi kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua nggih hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Ayo silakan dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Silakan Hana, teman-temannya dipimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan maju ke depan. Berdiri, kalian silakan berdiri. Berdiri di samping kursi kalian masing-masing. Nggih. Nggih. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan kalian duduk kembali. Absen dulu ya. Nanti Bu Guru pakai bahasa Indonesia, juga pakai bahasa Jawa, paham ya? Ini ada yang dari luar Jawa? Mboten. Jangan bilang dari luar planet loh nggih. Jumlahnya 22. Yang tidak masuk sinten? Amalinda lagi, rekor dia. Dari dulu Amalinda. Kemarin masuk mboten? Masuk. Senin kok malah mboten masuk nggih Amalinda. Kenapa, ada yang tahu? Enggak tahu. Apakah motornya ban yang gembes? Mboten. Tapi yang ada di sini sehat nggih? Bu Guru ingin tanya, sebelum mulai masuk materi, siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Belum semuanya. Sudah sarapan. Siapa ini namanya? Amelia. Yang lain kenapa tidak sarapan? Tidak sempat di pondok karena antrinya panjang, Bu. Tidak sempat sarapan. Sarapan Bu tenang. Sarapan Bu. Ini sarapan mau orang acung. Jadi sarapan ini adalah kebutuhan. Kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Untuk apa? Untuk kalau kalian pelajar, untuk menambah konsentrasi. Biar fokus menerima pelajaran. Nah, berhubungan dengan kebutuhan kita akan sarapan. Sarapan adalah kebutuhan kalian, kebutuhan kita semua. Oke. Nah, sekarang kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Kamu tulis di buku kamu tentang, sebelum masuk materi, tentang
kebutuhan dan keinginan. Nah, ini apa? Kebutuhan dan keinginan kalian sebagai seorang pelajar. Kebutuhannya apa? Satu saja. Contohnya satu saja. Contoh satu saja. Kemudian alasannya apa? Itu sebagai kebutuhanmu. Kemudian alasannya apa? Itu sebagai keinginan. Ayo, 2 menit. Hana, coba Hana. Kebutuhanmu apa Hana? Sebagai seorang pelajar, sederhana saja. Buku apa? Buku tulis. Ini keinginan, kebutuhan Hana. Alasannya apa? Buku sebagai kebutuhan bagi seorang pelajar, Hana. Untuk mencatat materi. Nggih. Pintar Hana, untuk mencatat materi-materi pelajaran yang sudah diberikan. Kalau keinginanmu apa Hana? Keinginanku loh. Nggih. Ingin menjadi murid yang pandai. Ingin menjadi murid yang pandai. Kalau Marcella, kebutuhannya apa? Pulpen. Pulpen, betul. Karena apa Marcella? Karena untuk Menulis. Terus keinginannya? Keinginannya apa salah? Pulpen warna-warni. Untuk estetik saja. Nah, itu keinginan. Kuota setiap bulan. Kuota setiap bulan untuk Belajar. Untuk belajar, untuk media belajar. Keinginannya HP baru. HP baru harganya 5 juta. Sebagai seorang pelajar, wajarkah itu? Wajar. Wajar nanti duit Bu. Ganti duit yo, yang penting ada untuk media belajar. Seragam, pinter. Kenapa seragam menjadi sebuah kebutuhan sebagai seorang pelajar? Untuk seragam, untuk pakaian ke sekolah. Keinginannya berhubungan dengan pakaian, apa keinginanmu? Apa? Apa? Kamu apa? Keinginanmu berhubungan dengan pakaian. Seragam baru padahal masih punya seragam. Terus ini si Fahaju, kok si Fahaju? Siapa namanya? Jauzatus. Ayo Jauzatus, kebutuhanmu apa sebagai seorang pelajar? Sepatu. Karena sepatuku sudah rusak. Nggih, betul. Sudah rusak, setiap hari harus pakai sepatu. Terus keinginanmu, sepatu bola, Bu. Membeli sepatu baru yang warnanya pink misalnya. Padahal wajibnya warna hitam. Nggih. Terima kasih. Jadi berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan ini nanti kita akan menemukan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Sekarang Bu Guru akan memberikan ringkasan materi tentang kebutuhan dan keinginan. Nanti yang mau bertanya silakan bertanya, tunjuk jari atau angkat tangan kalian. Silakan dibaca dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Coba Farhan. Kebutuhan menurut kamu apa Farhan? Kebutuhan atau keperluan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya secara alami.
pemberdayaan kesejahteraan keseluruhan manusia. Berdasarkan prinsip bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan dan biasanya tidak terbatas. Pernah nonton itu kartun Doraemon? Pernah. Generasi 90-an saya. Aku ingin semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Kebutuhan menurut intensitasnya. Intensitas atau keseringan pemenuhan. Ada kebutuhan apa saja? Primer. Kebutuhan primer itu apa coba? Makanan. Kemudian? Pakaian, betul. Apalagi tempat tinggal, betul. Itu kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia. Seandainya tidak makan 3 hari bagaimana? Lemes, Bu. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu harus dipenuhi, harus manusia supaya manusia ini layak untuk hidup. Misalnya pakaiannya hilang, telanjang, misalnya cah lanang lah, cah lanang lunga-lunga telanjang dada. Dek zaman dek masih biasa, tapi sekarang mau boten. Ih, wong iku kena apa? Ndak rondo Nah, jadi agar disebut dia hidup layak. Selanjutnya berdasarkan intensitasnya ada kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder, Nak? Apa, Nak? Setelah itu ada kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier, Fikri? Kebutuhan tersier akan barang-barang mewah. Contohnya apa? Perhiasan mobil. Waduh, ya, perhiasan emas, mobil yang harganya. Wes ya, selanjutnya setelah kebutuhan jasmani ada kebutuhan apa? Rohani yang berhubungan dengan kejiwaan manusia atau mental manusia. Contohnya apa? Beribadah, hiburan. Besok ada Denny Caknan di alon-alon. Dalam rangka apa kita nonton ke sana? Healing, Ibu. Nah, ini masuk kebutuhan rohani. Nek atine seneng, besok sekolah juga hatinya gembira menerima materi pelajaran dengan rela, sukacita, seneng neng sekolahan, cerita kancan. Aku ketemu Denny Caknan, wonge masya Allah. Itu kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya Elki, kebutuhan berdasarkan waktu. Apa saja, Elki? Nah, kebutuhan sekarang. Apa itu kebutuhan sekarang? Nih, kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya, makan untuk orang kelaparan. Contoh ketika kita puasa, sing mbok canda sepisanan apa? HP, jangan HP lho nggih. Es teh, Bu. Ger. Kenapa?
Nah, karena pada saat itu haus. Yang diperlukan adalah minum. Betul. Kemudian lanjut, berdasarkan waktu selanjutnya ada kebutuhan yang akan datang. Di mana kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang bisa ditunda. Betul. Meika. Betul, Meika. Bisa ditunda atau ditangguhkan untuk lain waktu. Contohnya apa? Nabung. Nabung dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang akan. Selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya atau pelakunya. Ada kebutuhan apa? Individu. Contohnya apa? Traktor. Nah, traktor untuk siapa? Nah, ini berdasarkan subjeknya ini bisa beda-beda. Karena menurut pelakunya. Traktor untuk petani. Cocok mboten? Saya sekarang mengajar tapi saya bawa traktor. Mboten, tabik. Nah. Yang selanjutnya, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Kebutuhan yang apa? Yang diperuntukkan untuk orang banyak. Itu kebutuhan sosial. Ya, betul. Apalagi? Pinter, Tabik. Contohnya betul. Apalagi, Tabik? Yang diperuntukkan untuk orang banyak. Pom bensin. Betul sekali. Ada yang bertanya? Batan. Kalau tidak, Bu Guru ada gambar. Gambar ini nanti kalian maju, menempelkan di. Nanti Bu Guru akan buat tabel. Nanti maju nggak, Nang? Kamu sesuaikan gambar ini termasuk kebutuhan apa? Nggih. Obat niku primer. Ayo silakan maju. Oke, maju. Kasih selotip. Itu Bu. Tabik. Jangan dibawa semua, Nak. Tapi kabinnya berarti lebon. Aduh. Coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar sembako. Betulkah masuk kebutuhan primer? Bagaimana, Fikri? Sembako kebutuhan primer? Nggih. Kemudian ini ada gambar telur, kebutuhan. Ini gambar orang apa? Orang sholat atau beribadah. Masuk kebutuhan sosial. Betul atau betul? Kurang tepat. Apa, Fikri? Betul, Fikri. 100 untuk Fikri. Tabungan, kebutuhan akan datang. Betul. Kalian sudah paham tentang materi kebutuhan. Sekarang tentang tabik. Apa itu keinginan, Tabik? Ini adalah segala sesuatu antara individu. Oke, jadi keinginan itu setiap orang atau setiap individu ini akan berbeda-beda. Jadi bisa ditarik kesimpulan, apa perbedaan keinginan dengan kebutuhan? Perbedaan yang pertama, kebutuhan apa?
dulu? Tidak tergantikan. Nah, tidak tergantikan. Seperti ketika kita puasa, kalau keinginan Bisa digantikan. bisa digantikan. Tadi contohnya, pengen sepatu pink. Pikir-pikir dulu. Masih punya sepatu yang layak, besok saja. Perbedaan yang kedua. Tanpa pertimbangan. Ya, kebutuhan ini harus dipenuhi tanpa pertimbangan. Saiki saya butuh buku. Mbah piye carane? Nyileh sik kelas liya. Kebutuhan itu harus dipenuhi tanpa pertimbangan. Jadi perumahan penting dan darurat. Harus punya tempat tinggal. Kalau keinginan apa? Tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting karena masih punya, seperti tadi contohnya, sepatu masih punya sepatu yang layak. Sekarang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu ada apa dan apa? Barang dan jasa. Coba Fikri, barang menurut tujuan penggunaannya ada barang apa saja, Fikri? Terus? Terus? Barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi, Jauzatus? Jadi barang yang bisa langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Ada barang menurut cara memperolehnya. Ada barang apa? Barang bebas. Coba diperhatikan dulu materi yang Bu Guru berikan hari ini. Barang yang dapat dinikmati tanpa mengeluarkan pengorbanan. Contohnya apa? Udara. Iya, betul. Barang bebas, barang yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan langsung tanpa pengorbanan. Contohnya kita tidak usah beli udara. Tapi ada kalanya barang bebas, udara, ini menjadi barang ekonomi pada kasus-kasus tertentu. Saya sesak nafas misalnya, di rumah sakit harus dipasang oksigen, harus beli. Yang selanjutnya ada barang menurut hubungannya dengan barang lain. Contohnya substitusi. Ini sifatnya menggantikan. Kemudian ada barang komplementer atau barang yang bisa barang komplementer. Manfaatnya akan bertambah jika dia digabung dengan barang lain. Yang selanjutnya ada barang proses pembuatannya. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang jadi ini bisa juga disebut barang ekonomi. Nah, sekarang jasa. Apa itu jasa? Pelayanan atau servis. Lanjut tentang kelangkaan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, Fikri, tentang kebutuhan keinginan manusia yang tidak terbatas menyebabkan yang namanya kelangkaan. Kalian diskusi, silakan bentuk kelompok 3-4 orang. Diperhatikan dulu yang saya nilai, yang Bu Guru nilai nanti. Yang pertama, penilaian presentasi, penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian,
penyampaian hasil diskusi kamu. Kemudian komunikatif itu ketika kamu menyampaikan apa yang kamu tulis ini tidak hanya melulu membaca teks. Kemudian kebenaran konsep. Nah, silakan nanti ditulis. Kemudian bagaimana dampaknya yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap manusia. Oke, berdiri nggih kalian yang sudah selesai dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Nggih, akan Mempresentasikan kasus kelangkaan gas LPG. Terus, bagaimana dampaknya bagi manusia. nggih. Harga gas menjadi mahal. Nggih, betul. Karena gas LPG langka, gas menjadi mahal. Bagaimana mengatasinya? Nggih. Ganti gas menggunakan kayu bakar Nah. untuk memasak. Betul. Terima kasih. Bagus. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Apa? Ayo, Tabik. Tadi mengganti gas dengan kayu bakar karena di rumah punya kayu bakar. Duduk, Bu. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang Bu Guru ingin tanya, apa hal-hal baru yang kamu dapat pada pertemuan kali ini? Materi keinginan, kebutuhan, dan kelangkaan hari ini. Jadi, menurut kelompoknya Hana atau menurut kalian, pada hari ini kalian sudah belajar tentang kebutuhan di mana yang namanya keinginan itu tidak harus dipenuhi. Kemudian, apa kesulitan hari ini? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nggih, berarti paham semua nggih? Nah, paham semua. Kemudian kesimpulannya hari ini tadi tentang kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Misalnya tadi kepengen sepatu baru yang warnanya pink, dananya kok kurang. Nah, harus bagaimana? Menurut mereka, saya nabung dulu, Bu. Nggih, pinter. Jadi keinginan itu tidak harus dipenuhi sekarang, bisa ditangguhkan. Nah, jadi yang namanya dalam memenuhi kebutuhan itu kita harus pinter membuat skala prioritas. Basa Jawane kudu mikir-mikir kebutuhan apa sih sing kudu dipenuhi, itu namanya skala prioritas. Apa dulu yang harus dipenuhi? Apalagi selain kita membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, mempertimbangkan apa? Kata tabik ininya, Bu. Ininya, Bu. Oh, penting sekali. Pol, karena kita hidup pada zaman sekarang, semua-muanya butuh. Ya, tambotan tabik. Oke. Apa? Kalau ndak ada ini? Kayak jajan, Bu. Uang jajan saya terbatas, Bu. Jadi saya harus pintar mengelola uang jajan supaya skincare juga terbeli, sepatu pink terbeli, kuota juga terbeli. Nggih. Terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan? Mboten. Jadi Bu Guru terima kasih untuk materi kebutuhan dan kelangkaan hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.